Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Akbar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan umum sistem operasi dan struktur sistem komputer. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah definisi sistem operasi. Lalu yang kedua adalah tujuan sistem operasi. Yang ketiga, struktur sistem komputer. Yang keempat adalah struktur input atau output, dan yang terakhir adalah struktur penyimpanan. Pertama adalah definisi dari sistem operasi. Saya mengutip dari Bapak Abbas Ali Pangida dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi tahun 2020, menuliskan sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, menurut Bapak Abbas Ali Pangera dan Doni Arius, sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang digunakan agar dapat menjalankan perangkat sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi pada dasarnya adalah sistem operasi berfungsi untuk memanajemeni komponen-komponen yang ada di dalam komputer agar dapat digunakan dengan mudah serta efisien oleh penggunanya. Seperti contoh di dalam gambar berikut ini. Ini adalah File Explorer dari sistem operasi Windows 11. Dengan adanya interface berupa File Explorer ini, pengguna dapat memanajemeni file-file yang ada di dalam komputer dengan jauh lebih mudah serta efisien. Baik itu mulai dari menambahkan file, menghapus file, ataupun mengganti nama file ataupun mengganti file itu sendiri. Selanjutnya adalah manajer tugas. Manajer tugas ini adalah sebuah interface dari sistem operasi yang berguna untuk melihat komponen-komponen apa saja yang sedang bekerja di dalam komputer, sehingga pengguna dapat mengetahui dan memonitor secara real-time komponen-komponen apa saja yang sedang berjalan di dalam komputer, dan juga mengetahui sumber daya apa saja yang digunakan oleh komponen tersebut, baik itu berupa penggunaan CPU, memori, disk, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem operasi. Yang pertama adalah efisiensi. Seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya sistem operasi, pengguna dapat menggunakan komponen-komponen ataupun sumber daya komputer dengan jauh lebih efisien. Yang kedua adalah kenyamanan. Dengan adanya interface sistem operasi yang mudah digunakan, pengguna dapat berinteraksi dengan komponen-komponen di dalam komputer dengan jauh lebih mudah serta nyaman. Dan yang terakhir adalah kemampuan berevolusi. Sistem operasi dapat dikembangkan sedemikian rupa agar dapat melakukan pekerjaannya dengan semakin efisien dan efektif, sehingga dapat membantu pengguna dengan lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan komponen komputer. Selanjutnya adalah struktur sistem komputer. Secara umum, struktur komputer ada 5 bagian utama. Yang pertama adalah input device atau piranti masukan, output device atau piranti keluaran, port I/O, CPU, dan memori. Yang pertama adalah input device. Input device sendiri berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor agar dapat diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan.
Jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data dapat digunakan untuk memasukkan program. Untuk contohnya sendiri, input device dapat berupa mouse ataupun keyboard. Selanjutnya adalah output device. Output device adalah alat yang berfungsi. Output device merupakan kebalikan dari input device itu sendiri. Output device berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari proses ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ataupun prosesor ke dalam satu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil daripada proses. Jenis media dari output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Output yang dihasilkan adalah seperti tulisan, image, dan suara. Dan untuk contoh alatnya sendiri seperti printer. Yang terakhir adalah process device. Process device merupakan otak dari sebuah komputer yang berada pada unit pemrosesan ataupun process device. Process device ini dinamakan dengan CPU atau Central Processing Unit. Fungsi CPU adalah sebagai pemroses atau pengolah data yang dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan dari data-data yang dimasukkan oleh input device tadi. Pada komputer mikro, unit pemrosesan ini ataupun proses device ini disebut dengan mikroprosesor atau prosesor yang berbentuk chip yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. Untuk contohnya sendiri dapat dilihat dalam gambar tersebut. Yang pertama adalah input device memasukkan data dari luar sistem, lalu dimasukkan ke dalam CPU, lalu diproses oleh prosesor. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, lalu dikirim ke output device sehingga dapat berubah menjadi data yang diinginkan baik berupa tulisan, image, ataupun video. Selanjutnya adalah struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan ini sendiri ada dua. Yang pertama adalah memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpanan volatil atau tempat penyimpanan yang memerlukan listrik agar datanya tetap terjaga. Memori utama ini terhubung langsung ke CPU atau Central Processing Unit dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Yang kedua adalah memori sekunder. Memori sekunder berbeda dengan memori utama. Tempat penyimpanan memori sekunder adalah non-volatil, sehingga meskipun tidak ada aliran listrik, data yang tersimpan di dalamnya tidak hilang. Dan memori sekunder ini tidak terhubung langsung kepada CPU, serta tempat penyimpanannya jauh lebih besar dari memori utama. Contohnya seperti hard disk, flash disk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.